tentang expert bootcamp yang pada malam hari ini tentunya judulnya adalah Flutter ya seperti itu. Nah terus untuk introduction-nya itu tidak akan lama, jadi nanti saya akan memperkenalkan saja tentang expert, lalu kita akan masuk sesi presentation tentunya yang utama ya, sesi sharing dari Kak Adlal. Tentunya juga nanti setelah sesi sharing, teman-teman jangan sampai ketinggalan sesi live coding. Jadi nanti Kak Adlal akan memperlihatkan seperti apa sih bentuk codingan aslinya Flutter itu seperti apa. Supaya teman-teman juga nanti bisa dapat gambaran ya ini mudah apa sulit kayak gitu. Apakah teman-teman bisa nih untuk apa namanya serius berkecimpung di sini, mungkin seperti itu kurang lebih ya. Nah, terus nanti setelah live coding kita akan masuk sesi masuk sesi Q&A, terus nanti baru foto bareng. Jadi kurang lebih sesinya seperti itu. Untuk presensi teman-teman sekali lagi nanti ikuti aja dari awal materinya sampai akhir. Presensi akan kita bagikan di akhir supaya teman-teman bisa fokus dulu mendengarkan materi dari Kak Idlan seperti itu ya. Jadi nanti kita akan bagikan setelah sesi presentasi, teman-teman tinggal tunggu aja. Kita akan bagikan di kolom chat Zoom. Jadinya nanti teman-teman jangan tanya lagi ya dibagikan di WhatsApp atau di chat Zoom. Kita hanya bagikan di chat Zoom. Tapi nanti juga ada share screen-nya untuk QRIS-nya. Buat QR untuk masuk ke presensinya. Oke, saya akan memperkenalkan singkat dulu tentang expert. Jadi expert itu apa sih? Mungkin teman-teman juga sudah ada ketika sesi pendaftaran yang mencari tahu mengenai expert. Jadi expert ini adalah sebuah platform dari Widya Edu yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional maupun korporasi untuk meningkatkan skill ataupun kemampuan di bidang seperti teknologi informasi, programming, product management, digital marketing, maupun English and Scholarship Program. Nah, kita pernah nge-running bootcamp apa aja sih gitu ya. Kalau misalnya teman-teman penasaran, di sini ada contohnya ada bootcamp Excel, data analysis untuk Excel ya. Terus ada back end dengan menggunakan Golang. Ada juga mobile development dengan Flutter seperti yang kita saat ini ikuti di bootcampnya. Terus ada juga web development dengan Laravel. Nah, tentunya teman-teman di sini yang namanya tak kenal maka tak sayang, tak follow maka tak paham kayak gitu ya. Jadi tentunya teman-teman juga harus follow sosial medianya kita. Semuanya alamatnya di expert.id, ada di Instagram ada, di LinkedIn ada, di TikTok ada. Jadi teman-teman silahkan gabung sesuai dengan media sosial yang teman-teman paling banyak ikuti seperti itu. Karena tentunya tidak ada ruginya buat follow media sosial expert ya teman-teman. Teman-teman nanti bisa dapat berbagai macam info dan informasi dan tips seperti itu ya. Terus juga nanti kalau follow LinkedIn-nya tentu kalau ada info lowongan yang nanti mungkin tepat dan sesuai dengan spesifikasi teman-teman, teman-teman juga bisa untuk apply seperti itu. Jadi jangan lupa untuk follow semua sosmednya kita. Nah, kemarin juga di grup mungkin teman-teman udah lihat ya. Jadi kita punya Twibbon Challenge nih seperti itu. Nah, Twibbon Challenge ini apa sih? Jadinya kita dari expert punya benefit tambahan kita menyebutnya. Jadi kita punya hadiah tambahan untuk teman-teman yang mau untuk mengikuti challenge oke dari kita. Jadi teman-teman yang punya foto ganteng, foto cantik boleh di-share di Instagram pakai Twibbon kita. Nanti kita akan memberikan manfaat tambahan buat teman-teman yang nantinya bisa teman-teman klaim di akhir event ini seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa untuk bikin story yang nantinya bisa diupload di story-nya Instagram. Yang kalau misalnya nanti 5 story paling kerennya akan kita repost sehingga nanti teman-teman yang ingin melakukan personal branding maupun pengen dilirik sama HR-HR profesional itu bisa banget buat bikin story-nya supaya nanti dilirik seperti itu ya. Nah, yang udah dapet sertifikatnya kalau nanti acara udah selesai juga jangan lupa untuk diupload di LinkedIn ya, jangan diemin aja sertifikatnya, tentunya sayang banget. Jadi teman-teman pastiin untuk gunakan kesempatan ini untuk memaksimalkan personal branding teman-teman. Sekali lagi supaya apa? Supaya teman-teman bisa dapat kesempatan karir yang lebih luas dan lebih baik lagi gitu ya. Semoga ya. Nah,
kita mau recap sampai tahun 2023 ini, Esport itu udah ngerunning berapa banyak event. Jadi kita sudah ngerunning event dari tahun 2002 bulan Maret sampai bulan ini ya November 2023 dengan lebih dari 3.700 alumni. Terus dengan lebih dari 80 sekarang mungkin ya sampai hampir 100 webinar, terus lebih dari 100 batch bootcamp karena kita per bulannya itu minimal ada 4 batch bootcamp ya. Bulan ini kita ada 6 batch. Nah, terus teman-teman di sini juga selain yang apa namanya membutuhkan solusi untuk training di untuk dirinya sendiri, juga misalnya di sini ada yang sudah bekerja buat teman-teman yang HR yang bergabung pada event pada malam hari ini, atau teman-teman learning and development, atau teman-teman programmer yang mungkin pengen minta dibikinin program training gitu ya buat teman-teman di kantornya, itu bisa banget buat kerja sama-sama kita untuk bikin training corporate seperti itu, karena kita punya layanan namanya Expert for Corporation yang bisa ngasih layanan end-to-end expert training. Nah, topiknya apa aja dari mulai cyber security, Microsoft Suite, deep technology, IoT, software development, PR, soft skill, UI UX, sampai English pun kita bisa kayak gitu. Jadi berbagai macam topik. Kita udah kerjasama dengan berbagai macam perusahaan, sekolah, dan kampus. Jadi ada dari Peruri, PLN, SMK Anihayah, SMK Wikrama, Rumah Sakit Tulungkerjo, dan untuk kampus kita ada dengan Fakultas MIPA UI. Nah, salah satu solusi yang pernah kita tawarkan untuk Peruri, case-nya adalah untuk memberikan pelatihan IoT bagi karyawannya, seperti itu. Nah, ini kita running di tahun 2022 ya. Ini untuk sekitar 100-an karyawan. Nah, terus kita juga pernah bikin kelas industri sama SMK Nihaya dengan topik yang sama ya, seputar IoT. Nah, silakan untuk teman-teman mungkin yang pengen mengisi presensi duluan, ini sudah kita persilahkan. Jadi teman-teman yang ingin mengisi presensi silakan buka link https://id/1 W besar, eh, terus ini kayaknya I ya, I5E seperti itu. Nah, atau teman-teman panitia mungkin akan share linknya juga di kolom chat Zoom. Silakan teman-teman akses, atau bisa juga difoto dulu slide presensi ini biar nanti nggak lupa ya. Terus nanti kita bisa lanjut lagi sharing bersama-sama. Oke, sudah difoto teman-teman? Oke, kalau sudah kita lanjut ya. Nah, tidak lama kita akan langsung saja panggil. Nah, bintang kita pada malam hari ini, narsum kita yang terhormat, Kak Idlal Maulana Wahid. Halo Kak. Halo, halo Mas. Ya, oke, terima kasih ya Kak sudah menunggu saya perkenalan expert dulu sebentar. Oke, jadi Kak, sesi perkenalan sudah selesai. Jadi kita masuk ke sesi pematerian. Saya akan berikan langsung kesempatan untuk sharingnya ke Kak Idlal. Seperti itu. Kak Idlal sudah siap? Sudah siap, Mas. Ya, siap. Terima kasih Kak Idlan. Saya izin undur diri. Sampai jumpa lagi teman-teman setelah sesi pematerian. Selamat malam. Ya, halo, selamat malam teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih untuk expert by Widya Edu sudah mengundang saya untuk sharing sama teman-teman semua tentang Flutter. Mungkin sebelumnya saya izin share screen dulu untuk materinya. Sudah terlihat belum ya untuk share screen? Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Idlal Maulana Wahid. Saya sekarang bekerja sebagai mobile developer di salah satu perusahaan terbesar di Korea juga. Ini nama Hanwha. Dan saya tugaskan untuk di Hanwha Life Insurance Indonesia sebagai mobile developer. Eh, untuk saat ini sih
saya pun kerja di sini sebagai web developer, kerja remote, alhamdulillah. Kemudian ada pun sosial media yang ada ini ada di GitHub, ada LinkedIn, Instagram, dan email. Mungkin untuk di GitHub ini ada apa? Ada beberapa eh, project atau repository yang bisa teman-teman nanti untuk pelajari. Kemudian untuk di LinkedIn, di Instagram pun kadang saya pun suka share share untuk slicing UI dari Flutter ataupun coding. Tapi untuk saat ini saya lagi off dulu karena ada beberapa kerjaan. Kemudian untuk email mungkin ini teman-teman apabila nanti ada yang mau sharing dengan saya untuk tentang Flutter ataupun tentang yang lainnya bisa dikomunikasikan dengan email. Kemudian mungkin itu aja untuk perkenalan dari saya. Kita langsung ke materinya. Yang pertama itu kita materi. Nah, The Age of Technology with Apps. Jadi untuk saat ini sebelum kita pelajari ke apa namanya ke Flutter, kita undur dulu ke inti permasalahannya. Dan di sini buat teman-teman yang memang sudah expert di bidang Flutternya, kita turunkan egonya dulu sebentar untuk kita sharing bersama teman-teman semua di sini tentang Flutternya. Sebelum situ kita bicara dulu untuk teknologi di era sekarang. Jadi untuk di era sekarang itu kita hidup di zaman teknologi atau serba digital. Kita flashback ke beberapa tahun belakang mungkin untuk teknologi itu belum terlalu berkembang pesat seperti mungkin di tahun 2010 atau ke bawahnya itu teknologi belum belum begitu banyak digunakan. Nah, tapi pada zaman sekarang atau di tahun 2023 ini teknologi sangat 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 digunakan apalagi untuk di beberapa perusahaan ataupun di kehidupan sehari-hari sangat 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 berpengaruh sekali. Kemudian eh, untuk teknologi ini ada kebutuhan kebutuhan produk atau kebutuhan produk di pasar itu sangat 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 meningkat di era teknologi ini khususnya untuk di mobile. Nah, kebutuhan produk itu ada banyak, ada dari mobile untuk iOS atau Android, kemudian dari Windows ataupun dari sistem browser. Itu sangat sangat banyak kebutuhannya, sangat banyak permintaannya dari pasar pada zaman sekarang ini. eh dari beberapa produk ini ada untuk untuk mobile mungkin untuk saat ini setiap orang pada menggunakan aplikasi mobile entah itu di Android ataupun di iOS. Kemudian untuk dari desktopnya pun sama, dari browsernya pun sama, ada banyak kebutuhan untuk di berbagai macam platform ini. Kemudian untuk untuk tren yang eh, sedang sedang tren di zaman sekarang itu di era digital ini atau era teknologi kita serba serba canggih dari mulai e-wallet. E-wallet sekarang mungkin udah semua orang atau setiap orang sudah mengetahui e-wallet atau dompet digital. Kita sering melakukan pembayaran melalui dompet digital. Tak itu banyak mungkin di Indonesia untuk dompet digitalnya, bahkan sekarang pun bank pun udah mulai menggunakan digital atau e-wallet seperti banyak produknya di Indonesia ada Dana, OVO ataupun produk yang lainnya di GoPay itu sudah banyak digunakan di Indonesia. Kemudian untuk di e-commerce mungkin kalau dulu belanja itu kita masih manual mungkin ya, mesti datang ke lokasi, kemudian kita ngecek barangnya. Cuman kalau untuk sekarang kan kita udah di era digital ini atau era teknologi ini belanja sudah sangat canggih, sudah bisa melalui sistem entah itu dari mobile ataupun dari website. Kita bisa belanja dimanapun, cukup ngeklik-klik aja atau melihat eh, apa melihat
belanjaan yang kita inginkan gitu kan. Kemudian untuk media player pun sekarang sudah banyak. Mungkin kalau dulu masih zamannya CD atau kaset gitu ya untuk melakukan media player ini. Tapi sekarang udah ada digitalnya, entah itu dari aplikasi atau browser ataupun dari desktop gitu kan. Untuk yang mobile mungkin sudah banyak seperti Spotify, eh, Joox dan app yang lainnya gitu kan. Nah, kemudian untuk game mobile pun sekarang sudah banyak untuk penggunanya dari segi mobile itu. Nggak cuma dari dari segi desktop atau browser, sekarang pun sudah game mobile sangat 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 banyak peminatnya seperti itu. Kemudian dari beberapa aplikasi tren eh, ini bisa bisa dibuat secara secara sistem atau digital. Nah, ini kita slide selanjutnya. Nah, dari beberapa yang tadi aplikasi yang saya jelaskan, ini ada untuk develop software itu tidak tidak mudah, perlu mempunyai beberapa skill, mempunyai skill wajib, yaitu khususnya untuk pemrograman, untuk bisa membuat sistem digital. Kemudian untuk keduanya eh, perlu waktu yang lama untuk membuat sistem ini atau sistem digital. Kemudian butuh biaya juga, biaya yang tinggi juga. Mungkin dari tadi yang dijelaskan sebelumnya kan ada beberapa platform seperti iOS, Android, desktop, ataupun browser. Nah, itu kan eh, untuk pembuatan sistem itu eh, jika dilihat skillnya kan perlu memiliki skill untuk seorang programmer di bidang mobile. Mobile itu pun bagi dua, ada iOS, ada Android. Kemudian ada juga untuk yang di Windows atau desktop. Itu perlu orang yang memang mempunyai skill di bidangnya. Kemudian begitupun untuk browser. Nah, dari beberapa platform itu kan perlu perlu waktu yang lama dan perlu biaya yang tinggi. Misalkan kita mau membuat satu sistem, tapi sistem ini ingin berjalan di beberapa platform seperti browser, desktop ataupun mobile. Nah, jika dilihat kos kan misalkan satu developer untuk untuk mobile, taruhlah misalkan untuk developer mobile itu taruh di kita harganya 8 juta. Terus belum untuk developers browser atau web dengan harga yang sama. Begitupun untuk yang desktop. Berarti kan kita butuh 3 orang untuk mendevelop satu sistem eh, dengan biaya yang tinggi juga, kemudian dengan waktu yang lama juga. Nah, dari sini ada diciptakanlah solusi atau bahasa program atau framework, yaitu namanya Flutter. Nah, Flutter. Flutter ini dibuat oleh Google dan dirilis pada tahun 2017. Betulnya untuk di 2015 itu sempat diperkenalkan untuk Flutter ini di acara eh, apa de- de- Dart- Developer Dart Summit. Kemudian mulai dirilis itu di tahun 2017. Dan di sini untuk versi pertama Flutter. Dan Flutter ini untuk base-nya itu menggunakan bahasa pemrograman Dart. Dart. Kemudian base-nya itu nah, sini. Flutter ini multi 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 platform, bisa digunakan di beberapa platform, yaitu desktop, adapun browser atau web, adapun untuk mobile. Nah, untuk base-nya menggunakan bahasa pemrograman Dart.
Terus ini pun yang mau belajar Flutter disarankan juga untuk belajar bahasa pemrograman Dart-nya juga dari mulai OOP-nya, dasarnya, logiknya karena perlu juga untuk untuk Dart ini jika ingin belajar Flutter. Mungkin nanti teman-teman bisa mempelajari ini di expert.id di bootcamp-nya. Teman-teman akan mendapatkan ilmu-ilmu tentang pemrograman Dart ini. Kemudian untuk Flutter ini sifatnya single code base atau satu satu coding atau satu kode untuk di berbagai platform. Nanti akan saya demokan juga untuk beberapa codingnya bisa dijalankan di beberapa platform. Kemudian untuk Flutter ini sifatnya untuk PI-nya itu dinamakan widget. Widget. Jadi nanti mobile itu kan ada berbanyak tampilan. Nah, tampilan itu disebutnya ada teks, ada gambar, ada button, itu disebut widget. Nanti akan saya tampilkan untuk codingnya. Kemudian ada nih, yang menariknya itu ada hot reload. Hot reload ini tuh kita menjalankan program atau menjalankan project di Flutter. Ketika kita ada perubahan, kita nggak harus membuat ulang dari awal, cukup kita save, kemudian si program itu atau si project itu akan merefresh dengan perubahan yang terbaru seperti itu. Nah, selanjutnya ke slide. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, Flutter itu bisa berjalan di beberapa platform dan ini cukup eh, cukup bermanfaat sekali bagi para pelaku bisnis atau developer untuk membuat sistem atau membuat aplikasi dengan satu coding bisa digunakan di berbagai macam platform. Ada iOS, Android, Windows, eh, browser atau web, ada di Linux dan di macOS juga. Kemudian untuk Flutter ini pun sudah banyak digunakan oleh beberapa perusahaan besar, yang pertama pasti dari Google-nya sendiri. Dari Google-nya memang sudah menggunakan produk Flutter ini. Kemudian ada eBay, mungkin yang di Indonesia yang sering kita gunakan ada Grab. Grab pun ini udah menggunakan Flutter dan dan bahkan untuk di beberapa unicorn atau startup di Indonesia pun sudah banyak yang menggunakan Flutter seperti itu. Maaf untuk share screen-nya, ntar saya sebentar untuk share screen mungkin ada kendala ya. Saya stop dulu bentar ya. Maaf, share screen-nya sudah jelas ya. Ya, lanjut lagi ya. Jadi untuk Avatar ini sudah digunakan juga di beberapa perusahaan besar di yang Google, kemudian untuk Grab yang sering kita gunakan, kemudian untuk seperti beberapa startup atau unicorn di Indonesia pun sudah menggunakan Avatar. Dari beberapa informasi dari teman yang kerja di startup seperti Tokopedia, kemudian Traveloka ataupun Gojek itu ada beberapa yang memang sudah menggunakan Flutter seperti itu. Jadi untuk Flutter ini sudah di Indonesia sudah cukup banyak digunakan juga oleh perusahaan-perusahaan besar untuk teknologinya. Kemudian, nah kita langsung ke pengenalan Flutter atau dari segi UI-nya. Nah ini, nah di sini ada dua tampilan mobile yang kosong dan yang ada. Jadi Flutter ini dikenal juga sebagai
apa beautiful UI. Sangat 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 mudah untuk mempelajari Flutter ini, terutama dari segi UI-nya. Dan banyak juga yang namanya widget atau library yang bisa kita gunakan yang sangat menarik juga. Kita lihat di sini ada apa namanya? Ada eh, tampilan mobile yang masih kosong. Nah, di sini ada beberapa kotak. Nah, kotak ini pun kalau di foto itu disebut widget. Misalkan kita lihat anggap ini ada eh, 4 widget. Yang pertama untuk yang paling dasar itu ada misalkan sebagai background. Kemudian yang kedua ada widget untuk teks. Yang mungkin kalau paling atas itu ada di sini yang tulisannya expert.id. Kemudian ada widget gambar. Nah, ini tuh sebutnya widget, ada gambar, terus ada button. Dari beberapa tampilan ini di apa disebutnya widget. Jadi misalkan anggaplah ini tuh sebagai kertas kosong, kemudian kita tambahkan apa namanya beberapa warna. Nah, itu anggap warna itu tuh atau beberapa gambar anggap itu tuh sebagai widgetnya seperti itu. Mungkin kita apa namanya kita coba share untuk ini apa dari segi codingnya. Dan saya pun ada beberapa demo juga. Nah, seperti ini. Nah, ini eh, simple program yang saya buat ada di desktop, ada di browser dan di Android. Ini tampilannya sama. Nah, ini dibuat satu dengan satu coding. Jadi ini dua dua platform tapi masih dengan coding apa yang sama gitu kan. Nggak harus kita membuat untuk versi webnya ataupun untuk membuat versi Androidnya enggak. Kita di sini satu satu coding bisa untuk beberapa platform. Nah, yang seperti tadi saya jelaskan tadi kan ada sebutnya apa widget. Nah, di sini tuh ada widget teks, kemudian ada gambar, di sini ada apa namanya ada teks juga, kemudian ada widget widget switch. Nah, ini ada button juga di sini di pojok. Ini ada button dan ini mempunyai action untuk merubah apa namanya merubah angka yang ada di widget. Di widget ini ada secara coding ada yang namanya itu stateless dan stateful. Mungkin teman-teman nanti bisa mempelajari itu di di bootcampnya expert.id. Nanti akan dikupas tuntas semua tentang Flutter, tentang widget-widget itu seperti apa, ada berbagai macam widget, kemudian akan perkenalkan juga untuk beberapa library yang memang menarik untuk untuk digunakan. Seperti itu kemudian, nah ini saya coba tampilkan juga untuk codingnya. Ini. Nah ini untuk segi codingnya yang tadi saya sebutkan widget. Nah ini jadi ini ada susunan susunan codingnya. Mungkin kita lebih perkecil lagi untuk lebih ke widget atau tampilannya. Nah ini ada widget text seperti itu yang tadi di mobile warna biru ini. Kemudian ada image, ada atau gambar. Ini sebutnya widget, kemudian ada teks. Nah, ini untuk teks yang apa namanya yang berubah tadi, yang berubah seperti angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ada widget switch. Ini untuk yang dinamakan widget Flutter dan ada button. Ini ada button yang bisa merubah tadi yang mengandung action untuk merubah angkanya. Nah, nanti teman-teman semua bisa mempelajari ini semua di bootcampnya expert.id. Gitu. Jadi sangat menarik untuk mempelajari Flutter ini, sangat mudah untuk dipelajari
apalagi dengan banyak library yang bisa kita gunakan yang sudah sangat lengkap, sangat bagus juga untuk dari segi UI-nya, karena untuk library ini banyak yang open source, tinggal kita gunakan saja, tinggal kita jalankan di Flutter-nya. Kurang lebih seperti itu. Terus ntar kita kembali ke share screen-nya. Oke. Nah, untuk Flutter pun nggak cuman untuk tadi untuk untuk mobile, kemudian untuk desktop browser, eh, Flutter pun sudah rilis untuk gamenya juga. Nah, ini. Jadi ini ya hal yang menarik juga untuk dipelajari. Flutter bisa bisa membuat game, dan Flutter ini untuk game ini rilis sejak versi 1.1. Kemudian ada beberapa ntar ini. Nah, ini. Jadi untuk Flutter ini sudah mengeluarkan untuk versi gamenya ada namanya Games Tool namanya Toolkit di Flutter ini, dan untuk beberapa apa eh, aplikasi atau game yang sudah dibuat ada berbagai macam. Nah, ini bisa dilihat nanti di dokumentasinya Flutter. Kemudian ada yang satu karena saya coba itu untuk game pinball. Nah, game pinball ini kita coba demokan. Nah, coba lihat untuk nah, nah, ini salah satu game yang dibuat oleh Flutter. Game yang cukup simpel, tapi ini sangat menarik juga karena menggunakan teknologi Flutter. Gitu. Yang lebih seperti ini untuk game-game yang dibuat oleh Flutter. Kemudian kita balik lagi untuk ke share screen-nya. Nah, nah, ini untuk di untuk di Flutter sendiri kan untuk versi mobile sudah ready. Kemudian untuk webnya pun sama, sudah bisa digunakan, begitupun desktop dan untuk gamenya. Terus untuk beberapa perusahaan pun sekarang sudah banyak untuk pindah menggunakan Flutter, sudah mulai untuk menggunakan Flutter di perusahaannya untuk pengembangan sistem atau aplikasinya. Jadi untuk kebutuhan sekarang tuh di Indonesia itu untuk Flutter itu sangat 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 banyak, pelaku bisnis sangat banyak mencari developer Flutter itu. Kemudian untuk selanjutnya itu, nah, apa aja sih yang harus kita eh, siapkan untuk pengembangan untuk menjadi Flutter developer itu? Mungkin yang pertama kita bisa mulai mempelajari dulu untuk dari dokumentasinya. Mungkin yang pertama bisa coba untuk install dulu dari si Flutter-nya. Kemudian untuk bisa mempelajari Flutter dari kursus yang free atau yang berbayar, bisa dipelajari juga untuk di expert.id mengikuti bootcamp-nya. Kemudian coba diimplementasikan hasil pembelajarannya. Nah, dari dari GitHub yang tadi di profil saya sempat sampaikan, di situ pun teman-teman bisa 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 pelajari, ada beberapa slicing UI untuk dipelajari atau untuk dicoba. Itu pun untuk pengalaman saya di awal pun untuk belajar Flutter, coba-coba dulu untuk buat UI
eh, di Flutter ini mencoba menambahkan button atau misalkan ketika belum mengerti di buat dari awal, saya coba dulu untuk apa ngeklon atau ambil mengikuti coding-coding yang sudah ada di beberapa GitHub yang banyak di-share oleh developer Flutter di Google. Mungkin teman-teman nanti bisa searching. Kemudian untuk selanjutnya setelah diimplementasikan, setelah dicoba, teman-teman bisa coba untuk apa mengimplementasikan Flutter ini ke beberapa project, entah itu project freelance ataupun magang, ataupun teman-teman bisa coba untuk apa melamar ke posisinya memang untuk full developer mobile ini, seperti itu. Kemudian, nah, mungkin itu untuk beberapa apa namanya beberapa presentasi yang eh, saya jelaskan tadi, dan ada beberapa kata-kata ini untuk teman-teman semua banyak error banyak tahu. Nah, ini pun base pengalaman saya juga, makin teman-teman banyak error di apa namanya di eh, pemanfaatan ini atau jadi programmer, maka teman-teman akan banyak tahu untuk menyelesaikan masalah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk kadang lihat untuk coding dari game, ini codingan game. Untuk saat ini saya belum belum ada codingan game, saya belum belum buat juga untuk coding, cuman itu udah ada apa namanya Flutter sudah menyediakan eh, fitur untuk pembuatan game, seperti itu. Mungkin cukup itu dari saya presentasinya. Terima kasih. Kembalikan ke Mbak Anggi ya, atau Mas Yudi, Mas Yadi. Masih ada yang melihat codingan untuk yang tadi? Ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Idlal atas materinya. Sangat luar biasa ya, Kak. Mungkin sepertinya Kak Yadi sedang ada kendala, jadi mungkin saya izin mengingatkan juga kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui menti yang sudah dikirimkan oleh Kak Fatiha melalui kolom chat ya teman-teman, seperti itu. Dan ini Mas Yadi Oke, sudah kembali. Silakan Mas baik. Yadi. Halo, makasih Anggi sudah backup ya. Untuk sesi live codingnya, Kak Idla apakah sudah? Mungkin ada Sorry, sedikit putus, Kak. hujat itu. Oh iya, Oh maaf. iya, Mungkin untuk sesi codingnya ada sih, nanti ada beberapa yang ingin saya jelaskan juga perihal widget tadi. Contoh tadi oke, berarti ini mau masuk sesi coding dulu atau masuk ke sesi selanjutnya ya? boleh ke sesi coding mas sebentar. Ada yang ingin saya jelaskan juga. Oke, oke. Kalau gitu boleh kita lanjut ke sesi live coding kalau Kak Idla mau langsung lanjut, Kak. Boleh, boleh. Nah, ini. Buat teman-teman yang ingin mengetahui struktur codingnya itu seperti ini. Jadi di sini ada beberapa apa namanya ada beberapa folder dari Flutter ini yang ini sudah diotomatis oleh Flutter-nya. Di sini ada folder untuk Android, kemudian hasil build-nya nanti ada di sini, kemudian ini ada untuk apa untuk pengembangan di iOS. Kemudian
pengembangan Flutter atau coding Flutter. Jadi nanti teman-teman jika ingin membuat coding di Flutter bisa coba delete ini, nanti menambahkan beberapa file atau beberapa folder untuk membuat project teman-teman yang inginkan. Kemudian ada Linux juga, karena untuk Flutter ini sudah support juga untuk di Linux. Kemudian ada nanti hasil buatnya itu bisa dicek di sini. Ada aspek YAML di sini yang tadi sempat saya jelaskan untuk menaruh beberapa library untuk mendukung UI di Flutter itu. Jadi nanti library-nya atau dependencies-nya di sini tinggal menambahkan saja seperti itu. Ini pun ada contohnya sudah menggunakan misalkan ini Cupertino icon. Nanti misalkan teman-teman bawahnya seperti itu. Kemudian untuk dari yang utamanya itu di sini ada yang namanya stateless ataupun stateful seperti ini. Nah, ini stateless. Stateless ini untuk state yang tidak melakukan perubahan. Sedangkan stateful ini state untuk yang melakukan ada apa itu stateless, apa itu stateful, bisa mengikuti di bootcampnya expert.id. Dan ini yang merupakan hal-hal penting atau hal yang sering digunakan di pengembangan atau di pemrograman atau framework Flutter seperti itu. Nah, di sini pun yang tadi saya sempat jelaskan, base-nya itu kita menggunakan bahasa pemrograman Dart. Jadi yang di sini itu ini hanya sedikit coding untuk UI-nya atau dari segi Flutter-nya. Nanti teman-teman bisa mempelajari Dart-nya dan bisa dikombinasikan membuat satu project atau satu aplikasi seperti itu. Dan coding ini pun satu coding ini bisa dibuat untuk browser, desktop, mobile pun iOS dan Android itu masih satu coding juga. Jadi nggak perlu teman-teman ketika mau membuat program di browser, teman-teman pisahkan ini untuk web. Kemudian teman-teman mau membuat program dari sisi mobile, dipisahkan juga. Enggak, teman-teman cukup satu coding dan bisa running di beberapa platformnya seperti tadi saya jelaskan seperti itu. Nah, ini yang tadi saya jelaskan namanya widget-widget. Terus nanti ketika teman-teman sudah selesai membuat project atau program atau aplikasi, teman-teman bisa ngecek hasil build-nya ada di sini. Hasil build itu apa ya? Hasil build itu ketika teman-teman sudah membuat project, kemudian teman-teman ingin mengimplementasikan di device atau di platform yang teman-teman buat, itu bisa dicek di file build ini. Entah itu misalkan kalau untuk Android mungkin berupa APK, nanti ada di sini teman-teman bisa cek, kemudian bisa ambil dan bisa dicoba di device-nya seperti itu. Mungkin itu aja untuk untuk sesi live codingnya. Terima kasih. Itu aja, Mas. Oke, terima kasih Kak Idla atas penjelasannya. Ini menarik banget ya. Teman-teman bisa langsung melihat jadi struktur bentuk codingnya seperti apa. Walaupun jujur mungkin buat teman-teman yang baru aja mau berkenalan, mungkin sedikit shock juga, quite shock karena wow panjang juga ya, ini susunan codingnya kayak gitu. Jadi jangan kaget, jangan
panik, calm down, karena kalau misalnya di bootcamp expert teman-teman nanti benar-benar bisa belajar itu dari awal seperti itu ya, dari beginner banget tuh juga bisa seperti itu. Nah, terima kasih atas sesi live codingnya ya Kak Idlal. Jadi mungkin ini belum benar-benar apa namanya bisa live dalam arti teman-teman ikutan. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen coba hands on and experiencing yourself seperti apa sih ngodingnya Flutter itu, teman-teman nanti bisa ikutan bootcampnya expert ya seperti itu. Oke Kak Idlal mungkin boleh bergantian sharing, biar Boleh. saya mungkin ingin membagikan sesi selanjutnya. Oke. Tadi sudah diperkenalkan tentang peluang karir dan basic-basic tentang Flutter ya teman-teman sekalian. Semoga itu sudah cukup membantu. Nah, terus kalau misalnya masih ada pertanyaan dari teman-teman nih, tentunya berkaitan dengan karir di bidang mobile development maupun Flutter itu sendiri, teman-teman bisa bertanya caranya gimana. Jadi teman-teman silahkan buka handphone, terus scan QR code yang ada di screen saya ini, atau juga bisa membuka website dengan alamat www.menti.com. Lalu ketika teman-teman diminta memasukkan kode, silahkan masukkan kode angka 49520914. Nah, silahkan sesuai dengan yang paling mudah untuk teman-teman. Nanti kalau misalnya benar, akan terbuka Menti dengan gambar poster seperti yang ada di gambar ya. Jadi ada poster event kita pada malam hari ini. Teman-teman, silahkan selanjutnya ketikan pertanyaannya di kolom di bawah itu, short answer are recommended. Itu silahkan teman-teman ketikan dengan format nama underscore pertanyaan. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk memasukkan nama, karena kalau teman-teman hanya bertanya saja, nanti saya ketika membacakan pertanyaannya bingung ya, karena tidak ada rujukan ini pertanyaannya siapa kayak gitu. Nanti kalau misalnya saya mungkin harus konfirmasi ke yang bertanya, jadinya bingung. Jadi jangan lupa untuk tulisan juga siapa penanyanya, nama teman-teman tentunya, terus isi pertanyaannya. Nah, selanjutnya ada satu kabar menarik nih tentang bootcampnya Flutter dari expert yang akan disampaikan oleh Kak Fatiha. Halo Kak Fatiha. Halo, selamat malam Mas Yadi. Ya, Masuk nggak ya malam Kak suara saya? Fatiha. Masuk, masuk. Oke. Oke, Kak Fatiha katanya punya kabar baik nih, info tentang bootcampnya Flutter buat bulan Desember ya. Betul. Wah, Nah, nanti boleh akan di-sharing coba kita nggak nih? podcast Mungkin live. seperti apa sih? Oke, boleh di-share juga Mas PPT-nya Oh ya, oke. dari Mas Yadi. Gitu. Oke. Sebelumnya, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Fatiha. Saya CRM dari Expert ya. Nah, di malam hari ini, Fatia bakal kasih informasi nih tentang kelas Flutter yang ada di Expert gitu. Nah, jadi di Expert ini bakal ada kelas intensif Bootcamp Flutter for Mobile Development, teman-teman. Nah, kenapa sih teman-teman harus milih kelas di Expert? Jadi kita ada beberapa fasilitas nih. Yang pertama ada affordable price ya. Jadi harganya di Expert tuh worth it banget, murah dan sesuai dengan nanti apa yang teman-teman dapatkan gitu. Yang kedua, sudah ada 3.500 peserta yang lulus dari bootcamp kita ya. Itu jadi kelas Flutter ini di Expert tuh udah batch 21 teman-teman. Jadi sudah banyak banget teman-teman yang lulus ya dari bootcampnya Flutter di Expert gitu. Nah, untuk bootcampnya Flutter ini ada 8 kali pertemuan ya teman-teman. 8 kali pertemuan, seminggu 2 kali, dan dalam rentang waktu 1 bulan. Dan jamnya ini malam ya teman-teman, jadi nggak akan mengganggu kerja teman-teman di malam hari gitu. Oke, yang selanjutnya ada portofolionya juga. Jadi nanti ketika teman-teman ikut kelas di Expert, setelah lulus tuh bakal ada portofolionya. Jadi ini sangat membantu teman-teman yang pengen daftar di Flutter ya. Jadi portofolio ini bisa menambah value CV-nya teman-teman gitu. Selanjutnya ada psychological online assessment ya. Ini mungkin aku nggak tahu ya di bootcamp lain bakal ada ini atau enggak. Jadi teman-teman harus ikut yang ada di Expert ya, karena ini bonusnya lumayan banget gitu. Ada sertifikatnya juga, sertifikat
Dan ini pastinya penting dan banyak dicari teman-teman gitu ya. Jadi jangan lupa. Terus ada mentoring dan networking group ya. Jadi di grupnya nanti bakal ada mentornya juga yang gabung di grup. Jadi teman-teman bisa banget tanya jawab di situ ya. Jadi feel free tanya jawab di grup, nanti bisa dibalas sama mentornya atau sama teman-teman yang lain yang mungkin lebih tahu kayak gitu. Terus ada learn from expert mentor dan top companies. Jadi di sini kita ada 3 mentor. Ada Kak Fadil dari Dekatalis, ada Kak Fikri dari VNBBIS, dan Kak Panca dari Stockbit ya teman-teman. Jadi ini bukan main-main juga nih mentornya. Terus lifetime access to class material and recording. Nah, jadi untuk rekaman dan juga materinya bakal bisa teman-teman akses itu selamanya, teman-teman, selamanya. Jadi sampai kapanpun bakal kita bisa akses. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ulang lagi kelasnya atau ada yang lupa kali ya, jadi bisa diputar ulang lagi. Dan untuk grup peserta itu juga akan ada selamanya. Jadi teman-teman masih bisa sharing di situ untuk tanya jawab kelasnya seperti apa, atau tanya jawab tentang Flutter, atau tanya jawab tentang pekerjaan juga bisa. Nanti bisa sharing pekerjaan juga di grup itu. Dan juga ada professional brandingnya juga. Gitu. Nah, selain itu nih ada benefit intensive bootcamp Flutter for Mobile Development. Jadi teman-teman ketika ikut di kelas ini bisa menguasai kemampuan dasar dalam instalasi komponen Flutter, bisa membangun portofolio aplikasi, bisa membangun aplikasi mobile sederhana, menguasai dasar-dasar pengembangan aplikasi Flutter, dan mendapatkan keterampilan praktis desain UI, slicing, dan pola desain, dan melakukan integrasi Firebase untuk manajemen data yang efisien. Tuh, Mas Jadi boleh dibantu selanjutnya. Oke. Nah, kemampuan yang bakal teman-teman kuasai di sini ada hard skill dan juga soft skill ya. Di hard skill ini ada VS Code, GitHub, Basic Flutter dan Dart, Flutter Apps Development, UI Design dan Slicing, HTTP Request Handling, State Management with Block, Firebase Integration, atau Firestore, dan Storage. Nah, untuk soft skill-nya ada problem solving, ada team collaboration, attention to detail, time management, dan juga effective communication. Jadi kelebihan teman-teman kalau ikut bootcamp itu nanti tertata semua ya untuk kelasnya, kurikulumnya kayak gitu, dan bisa tanya jawab. Mungkin ada beberapa teman-teman juga yang belajar otodidak misalnya lewat YouTube. Nah, itu kan nanti kalau bingung gitu tuh mau tanya ke siapa ya, bingung. Nah, kalau di kelas ini kalian bisa tanya ke mentornya langsung kayak gitu. Nah, untuk kelas ini didesain untuk siapa aja sih? Untuk software engineer, mobile developer, Flutter newbie. Nah, ini sangat penting banget teman-teman. Jadi beberapa kali tuh banyak yang nanya, Kak, kalau aku IT nggak di IT nih, bisa ya untuk ikut kelas ini? Kak, aku baru belajar Flutter sekarang nih, bisa nggak ya untuk ikut kelas ini? Bisa banget teman-teman ya. Yang pengen banget belajar dari dasar, itu bisa banget ikut kelas yang basic ya nanti. Karena ada 2 pilihan kelas nih nanti ya. Jadi yang Flutter newbie, Flutter newbie bisa ikut kelas yang basic. Ada tes student, IT profesional, fresh graduate, mahasiswa, bahkan ada teman SMA juga yang pernah ikut di kelas kita loh teman-teman. Itu jadi tidak terbatas untuk siapapun ya ini. Oke, selanjutnya di sini akan ada 2 kelas, teman-teman. Jadi ada basic level, yang basic level ini yang udah batch 21 dan yang advance ini memang baru batch 1, teman-teman. Jadi baru bulan ini gitu. Nah, kita bahas dulu yang basic level kali ya. Untuk basic level ini nanti ada jam 19.30 sampai 21.30, jadi sekitar 2 jam ya, teman-teman. Ini malam juga, jadi nggak akan mengganggu kerja teman-teman. Dan kelasnya ada di hari Selasa dan juga Kamis gitu. Nah, untuk materi sesi pertama, di sini ada instalasi setup dan overview project. Jadi dari instalasinya pun bakal kita ajarin teman-teman. Ini untuk yang kelas basic ya. Jadi yang tadi tanya-tanya, wah aku belum pernah belajar IT ini gimana ya? Nah, di sini bakal diajarin dari instalasinya juga gitu. Terus sesi kedua ada Dart Basic for Flutter Development. Sesi 3 ada Object Oriented Programming in Dart. Sesi 4 Flutter Widgets. Sesi 5 Navigation in Flutter. Sesi 6 Working with Set State. Dan sesi 7 ada Slicing UI. Dan sesi 8 ada aplikasi deployment. Jadi nanti teman-teman seperti yang aku bilang tadi bakal ada portofolionya. Jadi tetap teman-teman yang kelas basic pun nanti bakal ada portofolio sebuah aplikasi juga gitu.
Nah, untuk yang advance, ya advance ini harinya kan hampir sama ya teman-teman. Nah, ini untuk yang advance itu juga hari Selasa dan Kamis, jamnya juga jam 19.30 sampai 21.30. Untuk yang advance ini nanti akan nggak dari instalasi ya, kalau yang basic tadi kan dari instalasinya aplikasi apa aja yang dibutuhkan. Nah, kalau untuk yang advance ini udah langsung masuk ke introduction to Flutter struktur, jadi udah belajar secara dalam tentang Flutter ini. Sesi keduanya ada UI design dan slicing teknik. Sesi 3 ada making HTTP request in Flutter. Sesi 4 state management with block atau provider. Sesi 5 ada understanding design pattern in Flutter. Sesi 6 ada integration Flutter with Firebase, Google Sync-in, dan Firestore. Sesi 7 ada integrating Flutter with Firebrowser working with storage. Dan sesi 8 ada deployment made easy publishing your app gitu. Gitu teman-teman. Kita lanjut. Nah, di sini ada salah satu contoh ya, contoh apa namanya aplikasi yang bakal kita bikin portofolionya gitu teman-teman. Nah, portofolionya seperti ini kira-kira ya. Jadi sebuah aplikasi tentang teknologi pendidikan gitu. Lanjut lagi Mas Yadi. Nah, seperti ini juga ya nanti contoh aplikasinya teman-teman. Jadi teman-teman habis ikut kelas ini langsung bisa bikin aplikasi seperti ini nih. Keren banget ya teman-teman. Oke, kita lanjut Mas Yadi. Nah, di sini ada testimoni dari teman-teman yang udah pernah ikut Flutter ya. Di sini ada dari Kak Beni Susilo Putro, Explain IT Leader dan Inovator. Saya lebih memahami Flutter setelah mengikuti bootcamp dari expert, terutama MVC-nya yang lebih sedikit state manajemennya. Intinya saya sekarang lebih pede nih menggunakan Flutter, padahal sebelumnya sering ragu ketika menggunakan widget karena belum mengerti fungsinya. Bersyukur melalui bootcamp dan latihan dari expert, menambah experience saya dalam menggunakan Flutter. Nah, testimoni lainnya juga ada dari Kak Gigi Tamimi, yaitu Information Technology Helpdesk at PT Teracop Indonesia. Mentornya beneran jago Flutter nih, saya jadi cepat paham bahasa pemrograman mobile. Nah, ini dari ada Kak Beni lagi. Jadi Kak Beni ini udah ikut beberapa kelas kita ya teman-teman. Jadi thank you Kak Beni. Sini ada testimoninya, sangat bersyukur bisa bertemu bootcamp Flutter dari expert sehingga saya lebih memahami Flutter. Ada Kak Michael Andika dari Full Stack Web and Mobile Apps Developer at PT Quantum Infra Solusindo. Mentornya luar biasa kebangetan, selalu sabar menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari kami yang masih awam dengan Flutter. Nah, jadi teman-teman bisa tanya jawab juga ya nanti ya di grup ya, walaupun tidak dalam kelas ya. Jadi misalnya di luar kelas itu teman-teman ada yang pengen tanya jawab bisa juga gitu. Lanjut ke Edi. Nah, ini ada salah satu trailer bootcamp Flutter seperti apa ya. Jadi ini teman-teman, untuk pertemuan pertama bisa dilihat ya, kita mulai dari instalasi dulu. Sampai nanti di akhir, teman-teman bisa untuk deployment atau sampai ke bagian upload. Sebelum berkenalan dengan Flutter, kita harus berkenalan juga dengan Dart-nya sebagai bahasa pemrograman untuk Flutter-nya. Kalau teman-teman ketemu form, yang pertama dilakukan adalah API pertama kali itu biasanya dilakukan di init stage. Android App Bundle itu makin kecil layar HP, semakin kecil juga ukuran APK-nya. Oke, tadi trailer bootcamp Flutter-nya ya. Nah, ini teman-teman, jadi harganya sangat murah banget ya. Oh ya, aku mau kasih informasi juga nih kalau expert ini sudah terdaftar di Kementerian nih ya, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Jadi nggak perlu khawatir lagi dan takut expert bisa dipercaya apa enggak ya. Tuh. Jadi expert bisa dipercaya banget ya teman-teman karena sudah terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
Oke, saatnya menjadi mobile developer dengan skill set yang mumpuni dan sesuai kebutuhan industri. Nah, di sini ada dua kelas ya teman-teman, ada basic level dan juga advanced level. Dan harganya murah banget teman-teman. Insya Allah ini harga sesuai dan worth it dengan apa yang teman-teman dapatkan nanti ya. Nah, di basic level ada harganya 499.000 untuk 8 kali pertemuan. Dan juga di kelas advance level ada 799.000 untuk 8 kali pertemuan. Tapi tenang aja teman-teman, kita bakal ada diskon ya. Oke, kita lanjutin. Ada diskonnya di sini. Nah, untuk 8 peserta tercepat ya malam ini ya, yang teman-teman mau ikut kelas basic aja atau advance saja, teman-teman bisa chat aku Fatihah di nomor 0812 28780161 ya teman-teman. Ya, yang tercepat aja ya nih ya, cuma 8 peserta aja yang pengen ikut kelas basic atau advance aja. Jadi teman-teman bisa langsung chat aja basic atau advance gitu. Ya, cepet-cepetan ya. Oke. Untuk selanjutnya ada harga banding nih teman-teman ya. Jadi yang pengen langsung belajar dari basicnya, dari dasarnya sampai nanti advance. Nah, di sini ada harga banding nih teman-teman. Jadi ada 16 sesi ya kalau dijadikan satu dan ini selama 2 bulan teman-teman. Jadi harganya cuma 550.000 aja buat 16 kali pertemuan nih teman-teman ya. Jadi nanti untuk basicnya akan diadakan di kelas bulan Desember dan advance-nya akan diadakan di bulan Januari, teman-teman ya. Jadi yang pengen ikut kelas basic basic aja chat basic, yang pengen ikut kelas advance daftar aja advance, dan yang pengen banding langsung chat banding gitu ya teman-teman. Aku tunggu dan ini cuma 8 peserta aja yang dapat diskon ini, jadi cepet-cepetan dan lumayan war ya. Jadi untuk beberapa kali kelas ini yang dengan harga diskon tuh war banget deh. Jadi cepetan chat aku ya, nanti bakal aku balas gitu teman-teman. Oke, selanjutnya. Oke, udah. Jadi aku tunggu ya teman-teman yang mau chat, yang mau kelasnya basic bisa, advance bisa, atau kelas banding juga bisa. Ya, oke. Aku tunggu chat ya teman-teman. Aku kembali lagi ke Mas Yadi. Oke, Terima makasih kasih. Fatihah. Oke, buat teman-teman yang tertarik ya ataupun penasaran, pengen konsultasi dulu, pengen nanya-nanya dulu sama Kak Fatihah, boleh banget ya Kak Fatihah ya. Boleh banget. Bisa Siap, nanti share-share. siap nanti bisa akses untuk nomornya di kolom chat Zoom maupun di kolom chat di WhatsApp. Karena nanti akan di-share juga untuk akses nomor maupun link untuk chatnya seperti itu. Oke, makasih ya Kak Fatihah. Oke, Siap, Mas Adi. tadi kan teman-teman sudah diberikan untuk link tanya jawab ya. Oke, aku akan cek dulu nih apa namanya sudah banyak belum ya untuk teman-teman yang bertanya di mentinya. Gak main-main, gak main-main. Teman-teman pada penasaran, pada kepo ya. Jadi ada 40 pertanyaan nih teman-teman. Oke, bantu aku kira-kira gimana caranya nyaring 40 pertanyaan di sisa waktu kurang lebih 15 menit ini ya. Oke, Kak Idlal gimana nih Kak? Ada 40 pertanyaan dan mungkin masih nambah juga mungkin ya. Masih ada yang mungkin masih ngetik-ketik juga kayak gitu ya. Kita akan baca dulu ya mungkin ya dari yang paling awal dulu ya. Oke, sebentar. Saya izin share screen dulu. Nah, ini ada. Oh, ada yang nanya bootcampnya. Oke. Nanti mungkin untuk link website bootcampnya teman-teman bisa langsung aja akses di www.expert.id. Nanti di sana teman-teman bisa langsung buka tab bootcamp seperti itu ya. Terus untuk presensi tadi udah di-share, nanti mungkin akan di-share lagi oleh teman-teman panitia. Teman-teman panitia boleh dibantu di sesi Q&A ini untuk di-share ulang untuk link presensinya. Oke, selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya di sini. Oke, saya akan tanyakan dulu yang mungkin karena kita malam hari ini topiknya tentang karir ya. Kita akan cari tahu pertanyaan yang relate tentang karir ataupun tentang belajar kayak gitu ya.
Mungkin ini nih dari Kak Fadlil Kurniatama, mahasiswa Universitas Pancasila. Kak Fadlil izin bertanya, apa sih tips-tips mempelajari ilmu mungkin ya, maksudnya kayak topik-topik tentang mobile development kayak gitu. Gimana sih Kak caranya biar bisa belajar mobile development? Mungkin intinya kayak gitu kali ya Kak Fadli bertanya. Ya, betul, betul. Oke. Ya. Mungkin untuk tipsnya sih mungkin nggak ada secara khusus dari saya untuk tips mempelajarinya. Kita harus termotivasi dulu. Sepertinya ini sudah bagus untuk apa? Untuk penasaran juga dan tentang mobile developer. Untuk tipsnya sih ya coba aja seperti yang tadi saya jelaskan. Kita coba untuk apa dari dasar dulu dengan melihat apa aplikasi atau coding-coding dari yang sudah ada dengan yang sudah di share oleh para developer di Google atau di browsernya itu nanti bisa teman-teman bisa searching aja untuk apa untuk mempelajarinya. Terus kita yang pengalaman sih melihat-lihat dulu apa coding-coding dari yang sudah ada itu seperti apa. Kemudian saya coba merubah dikit dari segi UI-nya. Oh, seperti ini. Akhirnya dari mulai hal kecil seperti itu, saya coba mulai penasaran, mulai pengen merubah tampilannya seperti ini. Misalkan ingin dibesarkan atau dikecilkan tampilannya seperti itu. Kemudian coba mempelajari juga logik-logiknya seperti itu. Itu sih untuk dasar-dasar untuk apa? Untuk bisa mempelajarinya dan kita ya tetap ini aja sih tetapkan apa niatkan diri untuk bisa menjadi mobile developer atau ingin belajar pemrograman khususnya untuk Flutter ini itu dan caranya seperti tadi coba dulu untuk melihat coding yang sudah ada kemudian coba merubah dulu apa dikit-dikit codingnya kemudian diimplementasikan secara apa ke real project atau pekerjaan teman-teman seperti itu sih. Itu aja sih Mas dari Oke. saya. Makasih Kak Idla. Kalau boleh wrap up, berarti intinya kalau kita pengen cepat belajar mobile development, itu salah satu tipsnya dari Kak Idla adalah coba untuk kulik-kulik ya. Ya. Coba oprek lah bahasa Sundanya mah ya gitu. Nah, Dan betul. belajar dengan fokus, termotivasi, terstruktur. Nah, itu mungkin semua hal yang kita sebutkan tadi ada di penjelasan Kak Fatihah ya. Jadi dengan join bootcampnya Expert, teman-teman ini bisa belajar terstruktur, dibimbing oleh mentor profesional. Terus tentunya untuk bahan oprekannya, istilahnya untuk portofolio itu sudah disediakan oleh teman-teman expert untuk proyeknya kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan cari tahu lagi nih apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin relevan ya. Oke, ini nih ya dari Kak Avi Meidianto. eh Ingin bertanya apa sih kekurangan dan kelebihan Flutter eh ini maksudnya dan atau dibanding ya dan Android Studio kayak gitu. Mungkin Kak Idlal bisa juga menjelaskan apa Dan Android selain Studio. ini. Oke, kita breakdown dulu. Betulnya ini untuk Flutter dan Android Studio itu dua hal yang berbeda. Berbeda ya. Ya, untuk Flutter itu sebagai frameworknya atau bahasa pemrogramannya itu Dart tadi kan. Nah, untuk Android Studio ini sebagai toolsnya atau medianya. Jadi Flutter ini media untuk pengerjaannya itu bisa menggunakan Android Studio seperti itu. Jadi ini dua hal yang dua hal yang berbeda gitu kan, tidak sama gitu kan. Flutter itu objeknya, sedangkan Android itu sebagai medianya seperti itu. Kemudian untuk kekurangan dan kelebihannya, oke. Untuk kelebihannya sih dari Flutter ini udah sifatnya sudah open source, kemudian dari segi UI sangat menurut saya sangat sangat bagus sebetulnya kan banyak yang bilang beautiful UI kemudian sangat mudah dan sangat cepat untuk dipelajari seperti itu jadi teman-teman yang masih awam pun atau yang belum pernah tahu tentang pemrograman hanya untuk belajar Flutter ini bisa cepat gitu kan karena menurut saya ini sangat 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 mudah dan sangat cepat juga
seperti yang tadi saya jelaskan itu ada widget. Nah, itu teman-teman bisa sangat mudah jika teman-teman mempelajarinya. Kemudian untuk kekurangannya, mungkin untuk kekurangannya ini karena dari Flutter ini masih apa ya, masih banyak pengembangannya, kemudian dan masih ada beberapa apa kendala-kendala dari Flutter ini. Kadang ada pun dari UI yang memang belum kompatibel, ataupun kadang ketika penggunaan pun masih agak nge-lag. Nah, itu mungkin menurut saya masih ada kekurangan itu kan dibanding yang seperti native gitu. Kalau native kan udah cukup cepat juga untuk cara kerjanya seperti itu sih. Itu aja sih Mas untuk jawaban dari saya. Oke, makasih ya Kak Idla atas jawabannya. Kak Afi, semoga jawabannya bisa mencerahkan ya. Oke, ada lagi pertanyaan-pertanyaan apa ya yang menarik yang bisa dibacakan untuk teman-teman semua? Eh, oke, kita sudah sampai tahap akhir ya. Oke, dari Kak Johan Alvito Pradita. Bagaimana nih Kak eh, tipsnya untuk membuat aplikasi Flutter yang mudah untuk pemula? Mungkin kalau level beginner tuh harus gimana sih? Kayak gitu mungkin ya, kurang lebih. Ya, oke. Mungkin untuk mempelajari atau membuat program bagi pemula itu, menurut saya cukup yang tadi seperti itu. Mungkin teman-teman bisa, kalau teman-teman mahasiswa atau yang lainnya bisa membuat contohnya kalkulator dulu, dan itu kalkulator udah ada UI-nya, kemudian logiknya pun sudah ada seperti tambahan, pengurangan, kemudian factoring itu udah termasuk logiknya seperti itu. Nah, itu apa hal-hal dasar yang bisa teman-teman buat atau pelajari jika ingin memang langsung ke case seperti itu. UI-nya pun kan teman bisa bisa apa bisa modifikasi, bisa ngambil hasil library dari yang sudah ada gitu kan, seperti itu sih. Itu untuk dasarnya itu seperti itu, atau untuk si pembuatannya seperti itu. Itu sih hal-hal program yang bisa teman-teman buat. Ataupun misalkan teman-teman bisa juga misalkan buat seperti apa list gambar atau list tag seperti itu bisa sangat 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 mudah sekali gitu. Gitu. Oke, ternyata kalkulator juga bisa ya kayak bikin pakai Flutter ya. Itu menarik ya. Bisa, sangat bisa, sangat bisa sekali. Oke, menarik. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Kak Aprilia. Izin bertanya nih Kak, gimana sih caranya paham bahasa pemrograman Flutter atau dalam tanda kurung Dart? Karena bahasanya asing banget dari berbagai macam bahasa pemrograman yang lain menurut Kak Aprilia. Nah, udah sampai file picker, tapi jujur masih bingung. Mungkin ada tipsnya nih Kak Idlal. Oke, mungkin gimana caranya memahami bahasa pemrograman Dart ya. Jadi kan yang tadi saya sebutkan untuk Dart itu kan sebagai base base programnya atau base bahasa pemrograman dari Flutter. Tetap untuk Flutter ini tetap kita harus pelajari dulu dasarnya seperti itu. Dasarnya, kemudian jika teman-teman bingung, teman bisa bisa mengikuti course di expert.id, ataupun teman-teman bisa mengikuti beberapa komunitas, dan di situ pun banyak kok yang sharing-sharing tentang Flutter ketika kita kebingungan seperti apa. Kemudian jika teman mungkin yang saya alami dulu, saya pengen buat seperti ini tapi bingung gimana cara buatnya gitu kan. Terus saya tanya aja gitu kan ke beberapa komunitas, atau saya mengikuti course itu kan. Contohnya untuk di expert.id ini. Kemudian untuk begitupun untuk Flutter-nya, nanti Flutter itu kan yang tadi saya jelaskan, Flutter itu hanya untuk UI-nya, sedangkan untuk logic atau base itu tetap menggunakan Dart seperti itu. Udah sampai file picker, tapi jujur masih bingung ya. Ini bisa apa ya, bisa jika teman-teman sulit untuk mempelajari di dokumentasinya, mungkin bisa melihat di beberapa tutorial di YouTube yang memang langsung secara praktek gitu kan dijelaskan seperti itu. Itu sih hasil pengalaman saya seperti itu. Saya pun sama dulu saya mengalami fase-fase seperti ini. Pengen nyoba tapi bingung mulai dari mana dan seperti apa dan harus bagaimana gitu kan. Ya, itu saya mengikuti komunitas, mengikuti course, terus melihat beberapa tutorial. Mungkin itu aja sih dari saya Mas jawabannya.
Oke, mantap Kak Idul, makasih ya. Semoga jawabannya mencerahkan ya Kak Aprilia. Oke, ada lagi nih mungkin pertanyaan kita yang terakhir ya pada malam hari ini. Saya coba cari-cari pertanyaan yang bertanya tentang karir mobile developer, tapi sepertinya belum ada yang bertanya nih. Jadi pertanyaannya rata-rata teknis semua ya. Jadi memang se se ngeflow itu mungkin ya penjelasan dari Kak Nah, Idla yang bikin teman-teman ini memang pengen kepo jauh tentang teknisnya. Tapi teman-teman sekali lagi kalau nanti mungkin makin penasaran tentang detail seperti apa, teman-teman juga boleh apa namanya tanya-tanya juga sama Kak Fatihah supaya nanti bisa eh, gabung nih bootcampnya seperti itu ya mungkin Kak Ilal ya. ya betul betul. Oke, Sangat. ini pertanyaan terakhir mungkin dari Kak Kak Dimas Torik Raditya Wibowo. Apakah perbedaan dalam pengembangan Flutter untuk web dan aplikasi mobile dalam struktur code dan pengaturan UI pengguna? Go, Kak. Oke. Oke. Untuk pengaturan UI-nya mungkin untuk pengaturan aplikasi mobile dalam struktur coding. Mungkin kalau secara Suaranya struktur masih sama mungkin saja. Halo? Jelas? Jelas masalahnya. Halo? pada aku ya, suara hilang. Jelas ya? Ya. Tentunya untuk perbedaannya sih untuk secara coding apa secara struktur tidak ada karena yang tersebutkan base apa satu satu coding untuknya untuk responsive UI kan dia bisa nanti ada beberapa library atau bawaan dari Flutter itu contohnya seperti media query nanti di situ bisa teman-teman bisa membuat atau di setting menyesuaikan dengan platform yang teman-teman inginkan seperti itu. Jadi secara struktur coding sih tidak ada perbedaan antara web atau untuk aplikasi mobile. Jadi tetap satu coding. Cuman ada beberapa tambahan coding yang memang apa namanya khusus untuk web ataupun untuk mobile seperti itu. Oke, Kak Dimas semoga menjawab ya untuk pertanyaannya terkait untuk Flutter, untuk web dan aplikasi mobile. Oke, pertanyaan dari Kak Dimas merupakan pertanyaan terakhir kita pada malam hari ini. Tapi teman-teman jangan takut kalau misalnya nanti teman-teman masih kepo-kepo, masih pengen tahu, pengen kulik-kulik. Teman-teman pertama bisa berkoneksi dengan Kak Idlal ya, Kak Idlal mungkin di LinkedIn Ya, maupun Instagram ya Kak. boleh, Untuk boleh, LinkedIn boleh, boleh. di Sangat. Idlal Maulana Wahid. ya, Kak Idlal Maulana Wahid. Terus Ya, bisa juga boleh. di Instagram di mana Kak? Idlal Maulana Wahid juga sama. Nah, oke, seperti itu. Teman-teman juga bisa berkoneksi dengan expert dan follow kita. Misalnya nanti pengen tahu juga tentang Flutter ya di @expert.id di LinkedIn, Instagram maupun di TikTok. Terus teman-teman juga bisa chat dan konsul dengan Mbak Fatihah. Misalnya pengen cari tahu dulu nih seperti apa sih bootcamp expert seperti itu ya, biar nanti bisa apa namanya mempertimbangkan ya mau join bootcampnya atau tidak. Oke, dari saya terakhir mungkin ingin meminta closing statement nih dari Kak Iqbal pada malam hari ini. Gimana nih Kak, biar teman-teman peserta pada malam hari ini bisa makin jos lagi nih untuk belajar Flutter-nya seperti itu. Ada Oke, mungkin saran nggak closing statement? ya konsisten teman dari saya mungkin untuk teman-teman yang semangat untuk mempelajari Flutter yang pertama itu niatkan jalani nikmati prosesnya. Jadi teman-teman tetap harus niatkan ingin bisa menguasai Flutter, kemudian jalani apa prosesnya, kemudian nikmatin prosesnya seperti itu aja mas dari saya. Oke, makasih. Smooth banget ya. Semoga tipsnya bisa jadi arang pembakar semangat untuk teman-teman di sini yang ingin jadi mobile developer Indonesia selanjutnya. Nah, karena sekali lagi balik lagi ya, engineer di Indonesia itu masih dikit banget. Kita tuh masih butuh banyak banget orang-orang pinter kayak teman-teman yang hadir pada Betul, malam betul. hari ini
yang bisa Ya. jadi engineer-engineer IT profesional kita di masa yang akan datang. Dan nantinya kalau teman-teman butuh untuk skill upgradingnya bisa di expert, dan semoga nanti juga kita bisa jadi wadah untuk menyalurkannya juga ya. Kalau misalnya nanti teman-teman ada peluang kerja juga bisa untuk cek-cek di LinkedIn expert seperti itu. Nah, sekali lagi terima kasih Kak Idlal atas malam hari ini untuk segala semua ilmu dan semua jawabannya lah yang top-top itu ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman jangan jangan sampai ketinggalan kesempatan untuk gabung ke bootcamp Flutter-nya Expert. Sekali lagi karena teman-teman punya kesempatan yang sangat baik sekali untuk bergabung dan ngambil kesempatan ini untuk upgrade karir teman-teman. Nah, di akhir kesempatan saya ingin mengajak teman-teman mungkin untuk eh, menyalakan kamera, kita mari foto bersama yuk untuk jadi kenang-kenangan. Terus selanjutnya kita akan mengakhiri sesi mini bootcamp kita pada malam hari ini. Ya, boleh untuk yang ada kameranya ya dari handphone ataupun dari laptop yang udah pasang ataupun yang belum pasang background. Oke, teman-teman panitia boleh dibantu ya. Saya akan ambil aba-aba untuk yang screen pertama dulu. Oke, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Screen pertama satu. Oke, screen kedua. Oke, screen yang ketiga. Oke. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah dari pada malam hari ini. Besok kita masih ada sesi mini bootcamp lainnya. Kalau teman-teman mungkin masih penasaran besok ada mini bootcamp apa, teman-teman bisa cek ya di Instagram maupun di LinkedIn-nya Expert. Kalau misalnya teman-teman mau gabung, semoga teman-teman bisa ketemu lagi dengan moderator Expert selanjutnya di hari Selasa besok. Terus sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Jangan lupa eh mari bersama-sama jadi talent digital Indonesia bersama Expert. Be an expert with Expert. Bye-bye. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Terima kasih Matilal. Terima kasih semua panitia. Terima kasih semua peserta. Sampai jumpa. Mari.